Ya, halo teman-teman, kembali dengan saya Bung Ropan di Rai Soccer TV. Tapi sebelum saya memulai pembicaraan membahas kali ini dengan tim nasional Indonesia yang bersiap di Qatar untuk menghadapi putaran final Piala Asia, ya, akan berlangsung pada mulai tanggal 12 itu, dan kita akan bermain pada tanggal 15 melawan eh, Irak. Dan sekarang tim asuhan Sintayong sudah berada di Qatar setelah kemarin menyelesaikan dua uji coba di Turki, di tepatnya di Antalya, di mana itu kota tempat bagi Mark Klok dan kawan-kawan untuk TC, ya. Dan sekarang STY harus bisa bersiap setelah tiba di Qatar atau di Doha untuk menghadapi satu laga lagi. Dua sudah selesai lawan Libya dan sekarang lawan Iran. Iran itu kita akan bermain pada tanggal 9, ya, 9 Januari ini, ya, sebagai laga terakhir persiapan dalam satu laga yang tertutup sebelum kita bertarung menghadapi Irak. Dari 28 nama, 26 nama sudah ditentukan, sudah masuk di list AFC. Dua nama tidak terdaftar, Adam Alis, gelandang dari Borneo, dan Arkan Fikri, gelandang dari Arema. Namun dua pemain ini tetap dibawa, tidak dipulangkan. Mereka ikut bersama dengan rombongan dan bahkan ikut latihan, ya, untuk bisa memberikan kesempatan keduanya untuk terus menjaga kebersamaan dan kekompakan tim. Oke, apakah STY akan memainkan formasi atau taktik yang sama ketika menghadapi Libya di pertandingan kedua tanggal 5 yang lalu, di mana kita kalah dengan 1-2 dari Libya? Ya, peningkatan permainan organisasi organisasi tim itu berjalan dengan baik. Bahkan kita sempat membuat gol pertama lewat Yakob Sayuri sebelum ada dua gol balasan, ya, dari Libya. Nah, kalau melihat dari komposisi tersebut, saya rasa ini komposisi terbaik yang bisa ditampilkan STY melawan Iran, ya, bertanggal 9. Kecuali memang STY melihat ada perlu perubahan satu dua, ya, di dalam starting eleven tersebut, bisa saja dilakukan. Karena Sain Patinama pun kan belum datang sampai sekarang. Ya, dia akan melihat apakah bisa mengisi posisi kiri atau tidak, atau tetap dengan Arhan Pratama di posisi ini. Karena kita juga masih punya bek kiri lainnya seperti Edo Febriansa, ya. Oke, kalau dengan taktik strategi atau starting eleven yang tampilkan melawan Libya ini, saya pikir saya setuju juga, ya, untuk ditampilkan lagi, karena ini sangat agresif mereka bermain, sangat percaya diri ketika melawan Libya ketika itu, dan mungkin saja saya bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak melihat Mark Klok memang dalam pertandingan tersebut untuk bermain sejak awal, karena posisi gelandang itu ditempati oleh Justin Hubner dan Ivar Janer, dua pemain yang bermain secara baik sekali kalau bisa melihat di sini, ya. Mestinya kan Yasin Hubner itu bermain di belakang, tetapi dia didorong, dicoba untuk pertama kali bagi STY bermain sebagai gelandang. Sesuatu yang tidak pernah dimainkan oleh Justin, ya, baik ketika dia masih ada di Belanda atau di Wolves. Karena sekarang kan di U21 Wolverhampton dan Wanderers. Tapi STY memainkan dia ini karena di belakang itu diplot dengan Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Nah, tiga pemain belakang ini tetap pasti akan dimainkan lagi oleh STY. Semoga itu yang terjadi. Ya, bisa saja STY memutar dengan Justin Hubner ke belakang dan mendorong Jordi untuk bermain di gelandang bertahan. Itu bisa saja, tergantung dari STY. Tapi kembali lagi saya bilang bahwa starting 11 melawan Libya di pertandingan kedua sangat bagus. Karena kita oke lah dalam pertandingan tersebut, penguasaan bola yang sangat baik, ya, penampilan kita oke, tinggal penyelesaian akhir, ya, mencari chemistry di antara pemain-pemain kita, di antara pemain yang baru saja dinaturalisasi dan pemain lokal ini yang perlu di apanya, ya, dikembangkan di lapangan. Kemudian komunikasi pemain-pemain di lapangan juga harus bisa terlihat nantinya melawan Iran, karena Iran ini kan tim kuat. Ini selevel dengan Korea Selatan dan Jepang. Peringkatnya aja 21 di FIFA. Jauh dengan kita di 146. Jadi memang ya wajar kalau mereka, dan bahkan kalau melihat mereka levelnya di atas Libya. Satu level di atas Libya, bisa dibayangin di Libya aja kita sulit, dua kali kalah, ya, tetapi sekarang melawan dengan Iran yang punya kualitas yang sangat baik, tim yang kuat, yang langganan Piala Dunia. Jadi pasti mereka akan melakukan pressing yang tinggi melawan kita. Nah, ini menjadi ujian tersendiri. Dan bagus, ya, ada pelajaran dari laga ini melawan Iran sebelum kita ketemu dengan Irak, karena Iran dan Irak kan permainannya tidak beda jauh. Jadi ini suatu langkah yang tepat. Kita mengambil tetangganya Irak menjadi lawan kita nantinya.
dan STY dituntut untuk kembali menampilkan formasi terbaik karena kita belum bisa mengetahui ya kerangka 11 pemain yang akan ditampilkan melawan Irak nantinya di tanggal 15. Nah, kita akan lihat nantinya di tanggal 9 saat akan menghadapi laga uji coba terakhir menghadapi Iran. Nah, itu yang kita akan coba untuk bisa menelaah apakah STY ini tetap dengan Yakob Sayuri di kanan karena bermain dengan 3-4-3 katakan ya. Yakob Sayuri di kanan mendorong ke depan, kemudian Arhan yang mendampingi tentunya Yasin Hapner dan Ivar Jenner. Di belakang sudah tetap Hernando Ari sebagai kiper, kemudian ada Jordi, ada Elkan dan Rido. Di depan apakah juga Witan Sulaiman ditampilkan lebih awal untuk bisa bersama-sama dengan Marcelino dan Rafael Struik. Itu juga yang kita akan lihat. Bisa aja berubah atau Sadil yang masuk lebih dulu, bukan Witan. Kita akan lihat. Atau STY akan memakai dengan 2 striker langsung, ya, dengan mendorong Ramadan Sananta dan Rafael akan bermain. Tentunya ini menjadi hak bagi STY untuk bisa melihat segala kemungkinan menghadapi Iran. Tapi jangan lagi lah coba-coba. Karena ini kan tim yang lebih kuat dari Libya, bahaya bisa hancur kita. Ya, bahkan dengan skor yang telak, sebaiknya STY mempertahankan apa yang dia ada dengan permainan yang bagus menghadapi Libya di pertandingan kedua. Itu yang dia harus tampilkan. Jadi semoga ya kita bisa mendapatkan hasil yang baik menghadapi Iran karena hasil yang baik ini yang akan kita pakai nantinya ya untuk menghadapi menghadapi Irak, Vietnam dan Jepang di grup D yang akan berlangsung pada tanggal 15. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berharap bahwa melawan Iran nantinya kita bisa menampilkan suatu permainan terbaik lebih bagus lagi dari pertandingan kedua di saat kita sudah mulai berkembang dengan baik menghadapi Libya. Oke, ingat bola itu bulat, giring terus.